Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah dengarkan tadi bacaan ayat 69 surat Ali Imran, ayat ke-69 sampai 74, dan juga hadis yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan luar biasa bahwa setiap ba'da subuh kita masih mendawamkan ta'lim ini, dan ini sebenarnya kajian tingkatnya sudah profesor, karena kita mendengarkan pembacaan Quran, kemudian juga terjemahnya, kemudian tafsirnya, dan kemampuan menafsirkan ayat-ayat ini kelasnya di zaman sekarang ini ya profesor. Karena seorang profesor hujahnya ataupun penjelasannya itu dijadikan referensi ilmiah. Sama ini juga mufassirin itu mereka-mereka yang telah mampu menguasai ayat-ayat Quran itu, baik dari sisi makna ya, kemudian sababun nuzulnya, sababun wurudnya, kisah-kisah di balik turunnya ayat Quran. Dan mereka juga tentu sangat memahami faedah-faedah di dalam bahasa Arab, sehingga bisa memahami persis bagaimana maksud dari ayat-ayat tersebut. Nah, pada pagi ini kita di ayat 69 sampai 74 ini tadi kita sudah dengarkan masih tentang Bani Israil. Dan sering sekali dalam Quran itu diceritakan tentang kaum Bani Israil, kaum Yahudi. Dan ini sebuah hikmah buat kita bahwa benar-benar kita harus perhatikan bahwa mereka, apalagi sekarang ini kan Bani Israil ini bukan hanya ngumpul di Israel sana, ya, di semua negara ada mereka, dan mereka selalu menampilkan samar-samar simbolnya itu ya logo Nabi Daud itu. Jadi kalau teknologi Jepang, walaupun dia yang mengeluarkan Jepang, tapi ada saja gambaran simbol-simbol Yahudi itu menunjukkan bahwa itu di balik ya, teknologi itu ada Yahudi. Nah, di Indonesia juga sama. Di Indonesia juga sama, banyak produk-produk yang melabelkan bintang Daud. Tahu itu bintang Daud? Ya. Bintang yang segi 6 itu ya. Ya, jadi setiap segi 6 itu, ya, segi 6 itu kan bentuknya segi 3 berhadapan. Ya, berhadapan. Ya. Jadi kalau kita kan segi 8, bisa digambarkan dengan 4 segi 4, kemudian ditempel bergeser dikit jadi segi 8. Mereka juga begitu. Jadi isyarat-isyarat seperti itu menunjukkan ada Bani Israil, ada Yahudi. Walaupun dalam tanda petik bahwa Israel juga tidak juga semua non Muslim, ada juga yang Muslim. Ya, artinya tetap harus hati-hati betul kita, karena memang mereka tidaklah menampakkan kebaikan itu seperti diceritakan di ayat ini, ya, kecuali ya
sumber daya kita, dan mereka tidak beriman kepada Allah. Dan bahkan dalam surat Al-Baqarah terang-terangan kita dengarkan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami beriman kepada Allah. Tapi wa idza laqul ladzina khalu ila syayatinihim, apabila mereka ketemu atau kembali kepada teman-temannya, mereka juga berkata anu'minu kama amasufa. Apa mungkin saya ini beriman seperti orang-orang yang bodoh itu? Ya, artinya kan selalu saja seperti itu. Bahkan di ayat tadi kita dengarkan di ayat ke-70-nya itu, Allah menyeru kepada orang-orang Bani Israel itu, ya Bani Israel, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyhadun. Bagaimana kamu kok tidak beriman kepada ayat-ayat Allah itu, pada Quran itu, sedangkan kamu menyaksikan kebenaran-kebenarannya. Bayangkan Fir'aun dengan Nabi Musa-nya. Dia menyaksikan bagaimana tongkat yang dipegang Nabi Musa itu berubah menjadi ular, menelan ular-ular dari penyihir-penyihirnya itu. Apa dia bilang? Ini sihir mubin. Ini adalah sihir yang nyata, katanya. Padahal itu kan sebuah mukjizat kan. Kemudian bagaimana Nabi Isa menghidupkan orang meninggal. Dalam cerita sapi betina pun digambarkan bagaimana Nabi Musa memukul orang yang mati dengan daging sapi itu, kemudian orang itu bercerita seketika itu hidup dan menjelaskan permasalahan yang semua mereka menyaksikan. Mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah tatkala membelah bulan, satu di timur, satu di barat. Bingung pula kan mereka kan. Sampai ditantang gimana menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah Rasul. Bagaimana, coba bisa nggak bulan itu dibelah dua? Dan alhamdulillah ya, astronot yang sempat yang menyaksikan bagaimana garis belahan itu oleh rekam layar saya lihat di media Google ya, yang menceritakan bahwa NASA menemukan bulan itu pernah terbelah. Coba bayangkan kisah 1400 tahun yang lalu secara ilmiah ya, oleh orang-orang non-muslim sendiri menyaksikan di bulan itu ada garis dalam foto satelit mereka itu menunjukkan bahwa bulan pernah terbelah. Artinya kan di masa Rasulullah itu pernah terjadi. Jadi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Allah saja bertanya kepada mereka, kenapa kok masih juga tidak mau beriman kepada ayat-ayat Quran ini, sedangkan mereka menyaksikan. Kemudian dipanggil lagi, ya Bani Israel, lima talbisul haqqa bil batil. Kenapa ya, wahai Bani Israel, kenapa kamu mencampur adukan hak dengan yang batil? Ya, artinya kan demikian terus ya, selalu aja ada alasan-alasan yang memang pada akhirnya Bani Israel ini susah ya, untuk bisa bicara tentang keimanan ya, karena memang khatamallahu ala qulubihim. Nah, itu masalahnya kan di situ. Allah telah
kaumiyahnya itu cinta kepada kelompok dan golongan ini memang sudah warisan leluhur lah. Karena mereka menganggap bahwa ras Yahudi ini adalah ras terbaik, dan keturunan nabi sebelum Rasulullah itu semuanya Bani Israil. Dan memang ya kita pahami bahwa sampai sekarang pun kita bisa menyaksikan kalau mereka mengilustrasikan dalam sebuah film itu, bayangkan lihat film 212 cerita tentang kiamat, bagaimana mereka mampu mengilustrasikan kejadian yang menurut nalar kita itu jauh gitu. Seperti kiamat benar gitu. Kita bisa menghayal bahwa oh iya kiamat kira-kira begitu. Bahkan mereka menciptakan perahunya, ya, mengambil kisahnya perahunya Nabi Nuh. Mereka juga menyiapkan perahu yang luar biasa, kapal itu menampung di jutaan orang. Kemudian mereka juga sudah menentukan bahwa yang naik di kapal ini harus mewakili semua ras manusia, makhluk-makhluk yang pernah ada sekarang harus naik kapal. Sehingga kalau nanti kiamat, setelah reda itu banjir yang menenggelamkan dunia atau matahari yang sudah tidak ada lagi, kemudian gunung-gunung sudah dihancurkan, bintang-bintang sudah tidak, kemudian di akhir 212 itu digambarkan sebagai suasana yang damai, yang tidak ada hiruk pikuknya, ya, ibarat pagi hari gitu. Jadi luar biasa memang daya nalarnya yang ini luar biasa. Apalagi kalau kita saksikan, saya pernah juga melihat film ya tentang perang bintang. Mereka mampu menggambarkan angkasa itu luar biasa. Bagaimana mereka tinggal di Mars, bagaimana mereka membuat sebuah planet buatan, kemudian di situ ada teknologi perangnya. Nah itu kan luar biasa ilustrasinya. Padahal ya kalau kita pahami secara nalar yang ada di dalam Quran maupun Sunnah, ya, bahwa kiamat itu tidak seperti itu. Huru-haranya luar biasa, bahkan gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan. Matahari tidak lagi pas setelah terbit dari barat itu tidak lagi memberikan pancaran yang seperti biasa. Lautan, kemudian alam begitu ya tidak nggak bisa digambarkan bagaimana, ya. Jelas ibu-ibu yang hamil seketika melahirkan, waktu itu tidak lagi orang bisa mengenal mana saudara, mana bapak, mana, itu diceritakan dalam Quran. Tentang situasinya. Tapi setidak-tidaknya mereka mampu menghadirkan versi mereka, ya. Nah inilah yang artinya memang dari teknologi yang ada sekarang ini, ya, sampai kita saksikan pesawat luar angkasa, pesawat yang mereka ciptakan itu kecepatannya sudah melebihi kecepatan suara. Itu kan juga bagaimana produk-produk Yahudi ini, ya, memang luar biasa. Nah inilah permasalahannya. Jadi kebenaran apapun yang dibawa oleh Rasulullah, apapun yang digambarkan dalam Quran ini tidak mampu mereka, tidak bisa mereka imani, ya, karena kita di faktor yang membawa risalah ini bukan orang luar. Jadi kalau kelompok ini, ya, makanya kan dalam satu nggak boleh, ya, berperang atas nama membela kelompok, membela ras, itu nggak boleh, membela suku. Perang yang diberikan hanya bisa membela nama Allah. Siapapun, mau hitam mau putih, ya, mau dia sipit blow matanya, sama aja di mata Islam, tidak dibedakan. La fadla li arabin ila ajabin
illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang-orang Arab dengan selain Arab kecuali takwa. Itu luar biasa. Itu dalam khutbah ya, wada ya Rasulullah, khutbah terakhir sebelum beliau meninggal, salah satu statementnya yaitu tidak ada keutamaan orang Arab dengan selain Arab kecuali takwanya. Jadi tidak ada keutamaan seseorang itu ya, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia sipit, mau dia blok, mau mancung, mau pesek, sama aja. Tidak ada yang mendapatkan keutamaan sisi Allah kecuali takwa. Makanya digambarkan, ditahukan di ayat 73-nya itu, Qul innal huda Allah. Katakanlah wahai Muhammad bahwa tidak ada hidayah itu, tidak adalah petunjuk itu kecuali hanya petunjuk dari Allah. Maka hidayah yang kita dapat ini sesuatu yang mahal, karunia yang luar biasa. Makanya setiap doa kita selalu dawamkan baca memohon hidayah kepada Allah. Ya. Ini luar biasa. Makanya nilai keimanan kita ini ya sebuah karunia yang benar-benar harus kita syukuri. Karena itu tadi, sekalipun dia mampu menyaksikan kebenaran-kebenaran ayat Quran, sekalipun mampu dia menyaksikan bagaimana alam semesta ini, dia tahu bahwa ada yang menciptakan. Kemudian dulu mereka berkata bahwa bayi itu berasal dari darah, tapi setelah Quran ini menceritakan bahwa itu bukan dari darah, mereka juga menyaksikan bagaimana kebenaran tentang bayi yang dalam kandungan seorang ibu itu persis seperti yang diceritakan oleh Al-Quran. Makanya kenapa kok tidak juga beriman, kan itu masalahnya. Walaupun ya juga banyak ya, walaupun dalam banyak juga yang mampu mendapatkan hidayah karena dia menyaksikan bagaimana kebesaran-kebesaran Allah, kebenaran-kebenaran Al-Quran ini yang diceritakan 1400 tahun yang lalu, sekarang mulai banyak sekali ditemukan kebenaran-kebenarannya, dan secara ilmiah ya, diuji secara ilmiah pun ya, ayat Al-Quran itu selalu mampu menjawab tantangan masa ke masa. Bahkan laut yang diceritakan ada air yang sebelahnya asin, sebelahnya manis, tawar, dua-duanya berada dalam satu muara yang sama tapi tidak campur, dan sekarang sudah ditemukan. Itu diceritakan Quran. Nabi waktu itu nggak pernah, itu istilahnya belum ada ya, Rasul tahu di mana itu laut itu. Ya, artinya kan seperti itu. Maka oleh sebab itu ya, bahwa ayat 69 sampai 74 ini ya, benar-benar menggambarkan kepada kita, menguatkan keyakinan kita bahwa bagaimanapun orang Bani Israel itu selalu mereka tidak bisa beriman kepada Allah ya, karena itu tadi salah satu penyakit yang utamanya itu adalah karena Nabi yang membawa risalah adalah bukan dari binah Bani Israel, walaupun itu anaknya Nabi Ibrahim ya, tapi dari ibu